Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat dalam kedamaian dan ketentraman daripada Tuhan, adalah topik tentang hidup maksimal dan tidak sia-sia. Saudaraku, hidup kita di dunia ini hanya sekali. Dan hidup yang sekali ini begitu singkat. Saudara, saya masih bisa membayangkan waktu saya masih kecil. Saya masih bisa membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan. Dan sepertinya semuanya baru kemarin. Tetapi hari ini saya sudah menjalani separuh dari kehidupan ini, jika Tuhan memberi umur panjang bagi saya. Itu artinya hidup ini begitu singkat saudara. Kalau saudara coba ingat-ingat lagi, maka saudara akan menyadari hidup kita begitu singkat. Kalau saudara hari ini sudah punya anak, saudara bayangkan sebelumnya bagaimana dulu sebelum saudara menikah, bagaimana saudara menikah, bagaimana anak saudara lahir, dan hari ini mungkin ada mereka sudah sekolah, ada mereka sudah kuliah, ada mereka sudah menikah, bahkan saudara sudah punya cucu. Hidup ini sebentar, hidup ini begitu singkat, dan kita tidak akan pernah bisa mengulang kehidupan kita kapanpun sampai kapanpun. Artinya apa saudara? Kalau kita gagal menjalani hidup ini, maka gagallah sampai selama-lamanya. Kalau hidup kita di dunia ini sia-sia, maka sia-sialah sampai selama-lamanya. Kita tidak punya kesempatan kedua saudara untuk mengulangi kehidupan di dunia ini. Hidup singkat, hidup hanya sekali, dan tidak ada kesempatan kedua. Dan bayangkan saudara, jika kita salah menjalaninya dan kemudian jadi sia-sia, apa artinya kita hidup di dunia ini? Tidak ada. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, melainkan hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, menjadi kehidupan yang bermakna. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya hidup kita benar-benar bermakna, hidup kita benar-benar berguna. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 127, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari siapkan hati saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan.
Mazmur pasal 127 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Salomo, di mana di dalam Mazmurnya ini Salomo mengajarkan dan menegaskan tentang kesia-siaan. Dari teks firman Tuhan inilah saya rindu kita belajar, karena ini peringatan, ini mazmur yang sangat berharga kita belajar, saudara. Karena di dalam mazmur ini diperingati bagi setiap umat manusia kehidupan seperti apa yang akan menjadi sia-sia dan kehidupan seperti apa yang akan berguna. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini kita butuh petunjuk, sama seperti menjalani sebuah perjalanan di jalan raya, saudara. Petunjuk itu begitu pentingnya. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka bahaya bisa menimpa kita. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka kita bisa tersesat. Petunjuk itu begitu pentingnya. Dan Mazmur 27 ini adalah petunjuk dan peringatan. Peringatan bagi kita bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Karena di sini Salomo menegaskan, Salomo mengajarkan kehidupan seperti apa kehidupan yang sia-sia. Di mana dikatakan, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam renungan malam hari ini saya rindu kita belajar ada 3 cara hidup yang akan menjadi sia-sia, dan kita akan mengambil pelajaran bahwa kita harus melakukan kebalikan dari kehidupan yang sia-sia tersebut untuk kehidupan kita menjadi berguna dan bermakna. Jadi yang pertama dari ketiga hal tersebut, saudara, di mana dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini berbicara tentang pembangunan, perjuangan atau usaha untuk membangun. Di mana dikatakan di sini adalah tentang membangun rumah. Di dalam kehidupan ini, saudara, kita banyak hal yang rindu kita bangun. Ya, mungkin kita juga membangun rumah, tetapi ada berbagai hal, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun masa depan, membangun usaha, atau membangun banyak hal dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun di dalam perjalanan hidup saudara. Di dalam hari-hari saudara ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun. Dan di sini dikatakan tentang usaha membangun, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa, saudara? Jika kita tidak melibatkan Tuhan,
untuk bekerja, untuk membangun, maka usaha dalam kehidupan kita untuk membangun apapun itu akan menjadi sia-sia. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun ekonomi saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana saudara. Sia-sialah saudara membangun keluarga saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Kenapa saudara? Kita membangun karir kita dan kemudian kita menjadi orang sukses dan menjadi orang yang berhasil. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu tidak ada gunanya. Seberapa sukses pun kita, seberapa hebat pun kita, semuanya itu nol di hadapan Tuhan jika Allah tidak ikut bekerja di dalamnya. Alangkah menyedihkannya saudara, jika kita berjuang supaya menjadi orang berhasil, tetapi semuanya tidak ada gunanya, semuanya tidak ada artinya, semuanya menjadi sia-sia. Bayangkan saudara, jika kita membangun ekonomi kita, lalu kemudian kita menjadi orang yang kaya raya. Ya, bisakah orang yang berjuang dengan kemampuannya, berjuang sendiri dan akhirnya berhasil, akhirnya menjadi orang kaya? Bisa. Di dalam Alkitab ada kisah yang dimana ada seorang anak muda berkata, semuanya sudah ada padamu, apakah yang engkau akan lakukan? Hai jiwaku, tenanglah sekarang, semuanya berlimpah-limpah. Dan kemudian dia bertanya kepada jiwanya, apakah yang akan hendak kulakukan? Dan dia berkata, aku akan membangun lumbung-lumbungku, memperbesar semuanya. Tetapi Tuhan berkata, malam ini jiwamu diambil. Untuk apakah semuanya itu? Artinya apa saudara? Bisa dia berhasil dengan dia berjuang? Bisa. Tapi adakah gunanya? Tidak ada. Karena pada akhirnya semua akan berakhir kematian. Dan apakah gunanya saudara? Jika kita berjuang membangun ekonomi kita dan kemudian kita menjadi orang kaya raya, dan tetapi satu saat kita mati, dan ketika kita mati kita tidak akan membawa apa-apa. Untuk apa semuanya itu? Jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi sia-sia saudara. Itu sebabnya kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus melibatkan Tuhan, bertindak bekerja untuk membangun ekonomi kita, membangun bisnis kita, supaya apa yang kita capai, ekonomi kita yang bertumbuh, semuanya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu saja saudara, ekonomi kita yang bertumbuh, kita yang diberkati, kita yang berhasil, keberhasilan dan ekonomi yang bertumbuh itu juga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan membawa apa-apa saudara. Saya masih mengingat, ini satu kisah nyata. Satu kali saya diundang untuk berkhotbah di satu acara pemakaman. Ada seorang anak muda yang meninggal dan kemudian saya yang meliturgikan, diundang ke sana. Lalu ada satu kejadian yang sangat unik saudara, dan bagi saya itu pelajaran berharga. Di mana bapak dari anak muda ini, saya ingat waktu itu tidak lama sebelum akan diserahkan ke acara gereja, tidak lama sebelum saya akan berkhotbah. Waktu itu saya ingat sekali bapak ini, dia menangis. Dia mungkin sedih sekali anaknya ini meninggal. Lalu kemudian dia ambil dompetnya saudara, lalu dia keluarkan uang dari dalam, dia taruh ke peti itu. Saya menduga dia berpikir bahwa ini jajanmu nak. Dia taruh uang harga 50.000 pada waktu itu, sekitar 15 tahun yang lalu. 50.000 ditaruh ke dalam. Lalu kemudian saya lihat semua peristiwa itu, saya berpikir, wow, bapak ini pasti sangat sedih sehingga dia lakukan itu. Tetapi kemudian saudara, akhirnya diserahkanlah ke acara gereja, liturgi gereja. Lalu kemudian saya berkhotbah, dan seperti biasa setelah selesai saya berkhotbah, selesai acara semua, sebelum peti ditutup, akhirnya saya bilang, apa yang menurut saudara harus ditaruh ke dalam, silahkan ditaruh.
Tapi apa yang menurut saudara harus dikeluarkan dari dalam, silakan dikeluarin dari dalam peti maksudnya, supaya peti ini akan segera ditutup. Tetapi saya biasa memberi penjelasan bahwa anak ini atau orang yang meninggal ini tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya. Jadi ketika saya bilang itu saudara, mulailah orang-orang melihat dan menaruh sesuatu ke dalam. Kalau ada sesuatu yang ada di dalam yang dipikir bisa jadi kenang-kenangan, diambil. Dan hal yang paling unik adalah bapak ini yang tadinya naruh uangnya ke dalam. Yang sangat unik dan lucu, padahal itu situasi yang menyedihkan adalah dia ulurkan lagi tangannya ke dalam, persis di tempat dia naruh uang tadi, dan dia ambil lagi uang itu. Saudara, ketika aku melihat peristiwa itu, aku disadarkan betul, apapun tidak akan kita bawa. Bahkan uang yang 50.000 yang sempat ditaruh dengan ikhlas dan dibilang ini jajanmu, tetapi itu pun diambil lagi. Dengar saudara, kita tidak akan bawa apa-apa ketika kita mati. Jadi untuk apa kita perjuangkan semuanya kalau bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara bangun, bangunlah dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita membangunnya? Bangunlah dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan tentu saja, misalnya kalau kita membangun ekonomi kita membangunnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan firman Tuhan. Jangan bangun ekonomi saudara di jalan atau di jalur atau dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan saudara, itu akan menjadi sia-sia. Tapi bangunlah sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara berhasil, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, saudara berhasil, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, gunakan untuk pekerjaan Tuhan, gunakan untuk menolong orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Bangunlah keberhasilan saudara, bisnis saudara, kesuksesan saudara di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya, serahkan kepada Tuhan supaya Dia bertindak dan mengerjakan keberhasilan. Salomo berkata, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Tahukah saudara bahwa Salomo ini orang yang paling bijaksana? Ingatkah saudara bahwa tidak ada orang yang pernah seperti Salomo bijaksananya, baik sebelum dia maupun sesudah dia? Tapi bayangkan orang yang paling bijaksana, di mana dia membangun rumah Allah dengan luar biasa, tetapi itu pun dia berkata dalam semua yang dia kerjakan, sebagai orang yang paling bijaksana di dunia yang pernah lahir ke dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa kalau bukan Tuhan, jikalau Tuhan tidak dilibatkan, sia-sia semuanya. Maka hari ini saudara, mari kita sadari bahwa jika Tuhan tidak ikut bekerja, jika Tuhan tidak ikut bertindak, maka sia-sialah apa yang sedang kita bangun. Hari ini mari coba lihat dalam kehidupan saudara, apa yang sedang saudara bangun. Saudara sedang membangun sesuatu di tengah keluarga saudara, saudara sedang membangun ekonomi saudara, saudara sedang membangun bisnis saudara, saudara sedang membangun masa depan saudara, atau apa saja yang sedang saudara bangun. Dalam semuanya itu, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, bangunlah semuanya itu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya apa yang saudara bangun dengan jerih lelah, apa yang saudara bangun dengan susah payah, itu tidak menjadi sia-sia. Alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini, kita berjuang untuk membangun dan membangun karir, membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun prestasi, membangun kesuksesan dan sebagainya. Kita habis waktu, kita berjuang untuk membangun, tetapi pada akhirnya kita membangun sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu kebodohan? Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Kita berjuang, kita gunakan waktu kita berpuluh-puluh tahun, kita gunakan tenaga kita, hari-hari kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu satu kebodohan? Tapi demikianlah orang yang membangun tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, satu saat segala sesuatunya akan sirna. Untuk apa? Jika bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sedang berjuang membangun dalam kehidupan saudara. Saudara seperti orang yang ada di tepi pantai,
lalu kemudian membangun bangunan-bangunan dari pasir. Akan tiba waktunya datang ombak dan menghabiskan itu semua, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Demikianlah juga kehidupan saudara. Jika saudara membangun, berjuang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan sirna begitu saja tanpa bekas. Itu sebabnya, mari bangun apapun yang sedang saudara bangun, libatkan Tuhan di dalamnya, biarkan Tuhan bekerja di dalamnya, mohon Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kerjakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja di sana. Jadi yang pertama saudara, yang ditegaskan di sini, supaya hidup kita tidak sia-sia, libatkan Tuhan dalam kita membangun apapun di dalam kehidupan kita, mulai dari perkara kecil sampai perkara besar, libatkan Tuhan di sana. Yang kedua saudara, Salomo berkata, jikalau bukan, itu masih ada di ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini berbicara tentang pengawal, ini berbicara tentang berjaga-jaga, ini berbicara tentang keamanan. Dan dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang memberi keamanan, maka sia-sialah segala usaha untuk berjaga-jaga, usaha untuk mengawal, usaha untuk mengamankan. Saudara, sekali lagi yang ngomong ini Salomo, seorang raja. Dia punya pengawal saudara. Dia mau ribuan pengawal, segera ada. Dia mau puluhan ribu pengawal, segera ada. Dan dia tinggal di istana, bukan di pinggir jalan, saudara. Dia tinggal di istana, tempat yang begitu nyaman dan aman. Tetapi namun demikian, dia sadari satu hal, bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, mengawal, maka sia-sialah segala usaha untuk mengawalnya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jikalau saudara tidak libatkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Dia yang menjaga, melindungi saudara, jika saudara tidak menyerahkan hidupmu dan segala yang saudara punya untuk Tuhan berjaga-jaga melindungi saudara, sia-sialah segala usaha dan perjuangan saudara untuk berjaga-jaga atasnya. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Dia, berlindunglah kepada Dia, supaya Dia yang berjaga-jaga atas saudara. Tidak ada yang bisa menjamin kita saudara kecuali Tuhan. Saudara ingat ada kisah dalam sejarah yang memberi pelajaran yang besar bagi kita tentang kapal Titanic, di mana kapal itu dibuat begitu canggihnya pada zaman itu. Dan ketika orang-orang bertanya kepada pembuat kapal itu, apakah kapal itu bisa tenggelam? Dia berkata bahwa apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, itu intinya, dia menegaskan bahwa kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh apapun, oleh siapapun. Tapi ternyata kita tahu ceritanya, kapal itu tenggelam hanya oleh goresan daripada es batu, saudara, di tengah laut sana. Bayangkan, orang yang berkata dan menjamin bahwa kapal ini tidak akan bisa tenggelam, ternyata tidak ada yang bisa menjamin. Kapal itu dibuat begitu canggihnya, ternyata itu pun tidak jaminan. Di dalam hidup ini, saudara, tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada jaminan yang pasti dalam hidup ini. Itu sebabnya apapun yang saudara buat menjamin hidup saudara, tidak akan ada jaminan yang pasti. Sehingga kalau demikian firman Allah ini berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha orang untuk mengawal. Itu sebabnya biarlah dalam kehidupan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, dan kita biarlah Tuhan yang berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, saudara. Saat ini, dalam perjalanan kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, atau dalam hal apapun di dalam aspek kehidupan saudara,
serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Ya, memang kita perlu melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mengamankan. Tetapi di atas semuanya itu, kita serahkan kepada Tuhan yang berjaga-jaga. Kita percayakan Tuhan yang melindungi. Dan tentu saja dalam mengamankan apa yang kita ingin jaga, jangan sempat terlibat di sana sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin kita serahkan kepada Tuhan jika kita juga melibatkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa, saudara? Contohnya okultisme, perdukunan, jimat-jimat, berhala untuk menjaga saudara. Jangan pernah terlibat dengan itu, karena tidak akan ada yang bisa menjaga, berjaga-jaga atas kehidupan saudara kalau bukan Tuhan. Saudara, saya sudah membakar jimat-jimat begitu banyak. Dan ketika saya melihat orang-orang yang menyerahkan jimatnya, karena memang saya tantang jemaat-jemaat yang datang kepada Tuhan, dan kemudian dulunya mereka terlibat okultisme, perdukunan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan dan mereka mau dilepaskan. Dan ketika saya amati, saudara, apa yang mereka alami ketika ada berhala, ada jimat yang mereka buat menjadi penjaga mereka, malah rumah mereka tidak mengalami kedamaian, rumah mereka tidak mengalami ketenangan. Padahal mereka membuat penjaga di sana, jimat-jimat berhala di sana, tetapi mereka tidak tenang. Itu sebabnya orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, biasanya mereka menyerahkan jimat-jimat mereka. Biasanya mereka menyerahkan berhala-berhala mereka, karena memang saya pun menantang kalau mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami kedamaian dan ketenangan. Saudara, bangunan gereja yang hari ini saya menggembalakan di tempat ini adalah bangunan gereja yang berdiri di tempat atau di tanah yang dulu kata orang tanah ini begitu angker. Bahkan orang-orang tidak berani lewat dari sini dulunya, saudara. Orang-orang bilang di sini seringkali ada penampakan iblis begitu. Ya, itu menurut kata orang dulunya. Tetapi faktanya memang pada waktu itu bagi banyak orang tempat ini begitu seramnya, saudara. Tetapi akhirnya saya beli dan kemudian saya bangun rumah ibadah di sini. Dan saudara tahu, hari ini tempat yang seram dulunya, hari ini kalau orang-orang datang, biasanya kesan orang, ini gereja di desa, saudara, biasanya kesan orang, kok nyaman di tempat ini ya, aku senang, aku suka tempat ini. Orang-orang sering berkata begitu. Itu aku katakan berdasarkan apa yang kudengar. Orang biasanya kalau pertama kali datang, enak di sini ya. Ketika aku dengar itu, di dalam hatiku berbicara, ya, sekarang nyaman di tempat ini, tapi dulu tempat ini kata orang seram. Ketika Tuhan hadir, saudara, ada kedamaian. Ketika ada orang-orang yang membuat berhala-berhala yang menjaga, berhala-berhala yang melindungi mereka, katanya melindungi, tetapi mereka tidak nyaman di sana. Wajar, saudara, karena kehadiran iblis itu selalu bikin tidak nyaman. Kehadiran iblis itu menghancurkan. Tetapi kehadiran Tuhan itu membawa damai dan sejahtera, ketentraman dan ketenangan. Itu sebabnya, saudara, dalam seluruh aspek hidup saudara, libatkan Tuhan berjaga-jaga di sana. Libatkan Tuhan untuk melindungi hidup saudara. Karena tanpa Tuhan terlibat berjaga-jaga dan melindungi kehidupan saudara, maka segala usaha saudara untuk berjaga-jaga, firman Allah menegaskan, akan menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 2 dikatakan oleh Salomo di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah hal yang sia-sia adalah jika orang berjuang bersusah payah memperoleh apa yang bisa dimakan untuk kebutuhannya, tetapi Tuhan berkata itu menjadi sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberikannya atau memberkati umat-umatnya pada waktu tidur malah.
Artinya apa, saudara? Allah itu memberkati dengan caranya sendiri ketika kita melibatkan Dia. Jadi yang ketiga ini, Tuhan mau menegaskan bahwa usaha kita untuk memperoleh, untuk mencukupkan kebutuhan kita, jika kita tidak melibatkan Tuhan di sana, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara, saudara berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga saudara. Dengar saudara, firman Allah berkata itu menjadi sia-sia jika saudara tidak libatkan Tuhan. Bahkan roti yang dimakan pun, apa yang dimakan hasil jerih lelah, itu pun menjadi sia-sia jika tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap hari-hari kita harus serahkan kepada Tuhan. Setiap hari kita harus awali dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita harus berdoa, serahkan kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan berhasil, dan apa yang hasil yang kita capai itu juga akan berguna dan berarti ketika kita serahkan kepada Tuhan. Dan kepada umatnya malah Dia berkata bahwa Dia akan memberkati pada waktu tidur. Nah, itu sebabnya saudara, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, saya membuat renungan pagi, renungan penyejuk jiwa. Ini renungan malam, dan ada juga renungan pagi saya buat dengan tujuan apa? Supaya sebelum anak-anak Tuhan bekerja, dia terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu berdoa sebagai bukti penyerahan kepada Tuhan, supaya apa yang dilakukan sepanjang hari tidak menjadi sia-sia. Dan ada juga renungan malam seperti ini saudara, supaya apa? Supaya sebelum tidur kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan ketika kita tidur, waktu tidur pun berkat Tuhan alirkan bagi kita. Allah memberkati kita waktu tidur sekalipun. Firman Allah ini luar biasa saudara. Saya mengalami itu, bahwa Allah bisa memberkati waktu tidur sekalipun. Dan saya menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara juga bisa mengalami janji firman Tuhan ini, bahwa Allah bisa memberkati setiap saudara waktu tidur sekalipun. Dan apa yang saudara kerjakan di hari-hari saudara, dan apa yang saudara hasilkan, itu menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kita serahkan kepada Tuhan, maka sepanjang hari kita tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Kita tidak akan mengambil yang tidak bagian kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, orang-orang tidak akan korupsi dalam hari-harinya saudara, jika dia serahkan kepada Tuhan. Satu kali ada seorang pegawai di satu instansi, di mana di instansi itu begitu banyak korupsi di sana. Dan saya kenal orang ini. Dan dalam perbincangan dia berkata begini, bahwa di instansi ini tidak ada, artinya tidak mungkin kita tidak korupsi katanya. Ya, memang kadang-kadang ada instansi-instansi yang sudah sistemnya seperti itu saudara. Lalu dia berkata, tidak mungkin kita tidak korupsi. Itu sebabnya dia berkata, kalau aku menerima sesuatu yang aku tahu itu dari korupsi, maka aku tidak bawa ke rumah untuk dimakan anak-anakku. Saudara, menurut saya itu hanya tindakan sama saja, itu tindakan kebodohan saja. Kenapa saudara? Sekalipun dia tidak bawa ke rumah, dia sudah menerima, itu sesuatu yang dia kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang dia kerjakan yang melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan setiap hari dan jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang saudara kerjakan berhasil, tidak sia-sia, dan apa yang saudara peroleh, hasil yang saudara peroleh juga tidak menjadi sia-sia saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana kita sudah belajar dari Mazmur Salomo, di mana Salomo menegaskan, mengajarkan apa yang sia-sia dalam kehidupan yang hanya sekali dan dalam kehidupan yang singkat ini, di mana dia mengajarkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah segala usaha untuk membangun.
Itu artinya saudara, kita harus libatkan Tuhan dalam membangun apapun dalam hidup kita. Membangun keluarga kita, membangun usaha bisnis kita, membangun ekonomi kita, membangun masa depan kita dan sebagainya. Libatkan Tuhan, kalau tidak semua yang saudara kerjakan akan sia-sia. Lalu yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, jikalau bukan Tuhan yang melindungi, menjagai, maka apapun yang kita buat untuk menjagai kita akan sia-sia. Sekali lagi yang ngomong ini adalah Salomo, seorang raja yang punya pengawal dan sebagainya. Tetapi jika bukan Tuhan yang menjaga, kata Salomo, sia-sialah semuanya. Itu sebabnya berlindunglah kepada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak mau, hidup kita akan menjadi sia-sia semuanya. Berlindunglah dalam perlindungan Tuhan. Kemudian yang terakhir, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh hasil usahamu dengan susah payah. Ia memberikannya malah kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa, saudara? Apa yang kita perjuangkan dan kita peroleh dengan susah payah pun itu akan menjadi sia-sia. Bahkan yang kita peroleh dengan susah payah, kita makan, apa yang kita makan itu pun menjadi sia-sia jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di sana. Kita andalkan Tuhan di sana. Kita serahkan kepada Tuhan di sana. Kita cari kehendak Tuhan di sana, dan kita berlindung kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sehingga, saudara, hidup yang hanya sekali dan hidup yang singkat ini tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh makna, saudara, yaitu dengan melakukan segala sesuatunya dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka dengan demikian hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi hidup kita akan menjadi kehidupan yang berguna dan bermakna. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan prinsip firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya rindu saat ini berdoa bagi setiap saudara, sehingga saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, dan kemudian hidup saudara akan penuh makna dan berarti. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala kisah dan perjalanan kehidupan mereka. Bersama-sama kami berkata di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tidak mau hidup yang singkat ini. Kami tidak mau hidup yang hanya sekali ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi kehidupan yang tidak ada guna. Karena kami tidak akan punya kesempatan sampai kapanpun untuk memperbaiki dan untuk mengulangnya. Itu sebabnya saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menegaskan bahwa kami rindu supaya hidup kami berguna dan berarti. Dan pada malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu, supaya hidup kami berarti, maka kami harus melibatkan Engkau dalam membangun apapun dalam kehidupan kami. Kami harus melibatkan Engkau untuk berjaga-jaga dalam hidup kami. Kami harus melibatkan Engkau dalam semua yang kami kerjakan, sehingga hasil yang kami peroleh juga berarti dan berguna, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Ajar mereka untuk melibatkan Engkau dalam segala sesuatu. Perjuangan mereka membangun hidup mereka, membangun keluarga mereka, membangun ekonomi mereka, karir mereka, masa depan mereka. Dalam semuanya itu ajar mereka melibatkan Engkau ya Tuhan, supaya hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Dan kemudian ajar anak-anak-Mu berlindung kepadamu, karena hanya Engkau yang sanggup berjaga-jaga. Dan kemudian ya Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk setiap hari dalam semua yang kegiatan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka serahkan kepada Tuhan, supaya hasil yang mereka peroleh itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini, untuk mereka mengalami Tuhan ketika mereka berserah kepada Tuhan, dan hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini di dalam doa. Namun sebelumnya hamba memohon biarlah Tuhan campur tangan. Ajar anak-anak-Mu melibatkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dan kami akan berdoa syafaat bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir.
Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan,
Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah
dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter,
Berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami.
Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan.
Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.